belajar mengerjakan. Rate of return. Jadi kalau rate of return, ini salah satunya rate of return itu adalah DCFRR, Discounted Cash Flow Rate of Return, atau disebut dengan IRR, Internal Rate of Return. Rate of return itu kita sebut sebagai apa ya? Laju pengembalian. Jadi kalau kita menginvestasikan, nah kalau kita nanti berbicara tentang ini ya, perancangan pabrik. Sebelum kita eksekusi pendirian pabrik, nah kita analisis dulu ekonominya, dilihat dari investasinya, kemudian dilihat pengeluarannya, dilihat pendapatannya nanti berapa dapat, kemudian dilihat cash flow-nya kan, aliran kasnya. Ada kemana aliran cash flow apa? Cash flow apa? Ada aliran penerimaan, ada aliran pengeluaran. Nah, dari situ dilihat, dicari DCFRR-nya, Discounted Cash Flow Rate of Return, atau laju pengembalian dari investasi yang kita tanamkan. Gitu. Nah, dari DCFRR ini nanti kita dapat bunga. Jadi kalau dengan yang metode DCFRR yang kita pelajari ini, Discounted Cash Flow Rate of Return atau IRR, itu kita membuat perhitungannya ini, menghitung net present worth-nya. Jadi semua pemasukan dibawa ke present, semua pengeluaran dibawa ke present. Nah, dicari I-nya, gitu ya. Dicari I-nya yang memberikan bahwa NPW-nya, net present worth-nya sama dengan 0. Net present worth itu apa? Net present revenue atau pemasukan dikurangi net present dari cost-nya atau expense-nya. Jadi revenue-nya, seluruh revenue-nya atau pemasukan, seluruh pemasukan dalam horizon perencanaannya. Nah, seluruh pemasukan dari horizon perencanaan itu misalnya dari tahun ke 0 hingga tahun umur ekonominya yang dirancang, dan seluruh pengeluaran dari tahun ke 0 hingga tahun akhir dibawa ke present, kemudian di neto. Di neto itu apa? Revenue-nya, masukan dikurangi pengeluaran. Nah, itu dibuat harus sama dengan 0, nilai I-nya berapa. Nah, nilai I yang kita peroleh itu, nah, jika investasi atau penanaman modal yang kita lakukan itu layak, maka nilai I yang kita peroleh itu harus sama dengan atau lebih besar dari MIRR. Gitu. Kita lihat ya, tadi ini saya berikan gambarannya. Di sini penjelasannya gitu, tapi intinya seperti itu. Mencari net present worth dari revenue dikurangi expense. Revenue itu apa? Seluruh pendapatan atau perolehan dari seluruh horizon perencanaan dari tahun 0 hingga umur ekonomi itu berakhir. Kemudian expense-nya dari tahun ke 0 hingga berakhir dikurangi, dibawa ke present semua, pokoknya dibawa ke present semua. Kemudian dikurangi itu harus sama dengan 0 tuh nilai I-nya berapa. Jadi trial and error. Mencoba nilai I, karena kan ini ya, membawa ke present kan nanti kan faktornya beda-beda. Ada yang ada pengeluaran beda tahun ketiga dan tahun kelima misalnya. Jadi kan nanti membawa ke depan beda apa faktornya. P per F, I, 2 tahun. Nah, I-nya yang kita cari, nilai I-nya kita cari. I-nya berapa? Nah, tebak-tebak. Nah, ini penjelasannya. Tingkat suku bunga yang menyebabkan terjadinya keseimbangan antara semua pengeluaran dan semua pemasukan pada periode tertentu disebut dengan rate of return. ROR atau laju pengembalian. Pengembalian apa? Pengembalian modal. Dengan kata lain, ROR merupakan tingkat suku bunga di mana nilai sekarang ataupun nilai tiap tahun dari aliran kas sampai dengan 0 dalam bentuk persen. Ini ya. Net present worth tadi ya, sama dengan PW, present worth dari revenue, min PWE, present worth dari expense. Revenue itu seluruh pendapatan, seluruh aliran kas positif dan pemasukan, expense seluruh biaya atau seluruh cost negatif. Untuk apa? Untuk melakukan, sebentar, baterainya kok enggak. Saya lanjutkan dulu ya. Untuk melakukan kelayakan investasi. Jadi lebih baik uang yang saya punya itu untuk beli alat ini, atau untuk membuat pabrik ini, atau saya tabung di bank aja.
Kalau ternyata dapatnya di CFRRI-nya itu kurang dari MARR, ya mending ditabung di bank. Tapi kalau lebih besar tuh sama dengan MARR, ya berarti layak untuk diinvestasikan. Nah, yang digunakan adalah itu ya IR ya, tadi saya sebut internal rate of return atau DCFRR, discounted cash flow of rate of return, sama DCFRR atau IRR. Cara menentukan I dengan trial error, tadi ya saya beri gambarannya, karena kan dibawa ke present, jadi I-nya yang dicari, gitu. Faktornya itu berapa kan jadi coba-coba ya. Nah, I bintang, nah ini I bintang adalah dari ini ya, IRR itu dapat perolehan dari itu. Pendapatan pengeluaran besar. Investasi tersebut menguntungkan, berarti kan kalau I-nya besar menguntungkan. I-nya kecil, investasi merugikan. Ini ya, ini I bintang itu yang diperoleh. I ini kita sebut bunga apa atau MARR ya. Nah, membuat perhitungan aliran kas. Jadi nanti kalau kita punya seluruh data pemasukan pengeluaran dibuat dulu. Cash flow-nya seperti apa? Dan semua aliran kas di masa depan dinilai uang saat ini. Kemudian menjumlahkan nilai NVH ini dengan nilai aliran kas di masa depan. Maksudnya semua nilai, baik itu revenue, pemasukan atau pendapatan, ataupun nilai cost atau nilai expense dibawa ke depan. Ke depan, ke present. Saya bayanginnya cash flow alirannya. Jadi ke depan itu maksudnya ke present, future ke belakang. Bawa ke depan, ke P. Setelah di P, dibawa ke P, baru dikurangkan. Net present worth. Itu ya. Melakukan trial dan error I hingga didapat, saya pasang baterai dulu ya. Kok baterai, pasang charger dulu. Satu memang mengurangi konsentrasi, harusnya lebih fokus saya. Jadi ngomongnya kok salah-salah terus. Bentar. Ini caranya off video. Di sini saya cari charger dulu. Sini. Tes. Nah, melakukan trial dan error I bintang hingga didapat nilai NPW net present worth-nya sampai dengan 0. Saat coba I1 I2 harus menghasilkan NPW yang memiliki harga berapa. Maksudnya gini, dicoba I1 kemudian total net present worth-nya itu positif satunya. Kemudian dicoba I2 NPW-nya negatif. Nah, tinggal jika NPW-nya belum memberikan nilai, jika nilai saya ulangi ya. Nah, maksudnya kata-kata ini ya, saat coba-coba menebak I1 dan I2 harus menghasilkan NPW yang memiliki pertanda berlawanan tanda. Gini, karena kan ini trial error ya, jadi kan susah kalau manual ngitungnya, masukin dengan bunga 1, dicari faktornya, dimasukkan, apakah nanti NPW-nya 0 apa enggak. Kalau belum, berarti dilihat dulu
Jika I1 memberikan nilai NPW yang positif, kemudian I2 NPW-nya negatif, nah, terus dicari di antara I1 dan I2 itu nilainya mana yang membuat NPW-nya 0 gitu. Nek masih ketemu I1, I2, NPW-nya masih positif, masih besar, masih positif, ya berarti dicari gitu. I-nya harus turun lagi. Ini besar ya, karena negatif, dicarinya kan antara positif dan negatif gitu. Bunganya dibesarkan. Nanti kalau kayak gini mungkin bingung ya. Setelah contohnya, kita lihat contohnya aja. Sebuah proyek memiliki modal tetap fixed capital 3,5 juta dolar Amerika. Umur ekonomisnya 5 tahun. Dan memiliki nilai sisa pada akhir umur ekonominya 1 juta dolar. Ini ya. Pada tahun ke-1 ada pengeluaran sebesar 1,5 juta dolar. Satu 1,5 juta. Dan tahun kedua hingga tahun kelima sebesar 1,750 per tahun. Pada tahun 1 sampai ketiga ada pemasukan sebesar 3 juta per tahun, sedangkan pada tahun keempat masukannya sebesar 2,5 juta. Enak engkau dibikin tabel kayak gini ya. Dan pada tahun kelima 2 juta. Berapakah perspektif ROR-nya jika dihitung metode DCFR? Atau berapakah nilai DCFR-nya atau IRR-nya gitu ya. Kita lihat tabelnya. Nah, pengeluarannya pada tahun ke-0 3,5, tahun ke-1 1,500,000. Ditabelkan ya. Ini adalah seluruh pengeluaran pada tahun ke-0 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini penerimaan atau revenue pada tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ini adalah savage value ditambah penerimaan tahun ke-5, 3 juta. Nah, kita hitung netnya. Net pengeluaran dikurangi penerimaan atau penerimaan dikurangi pengeluaran. Ini kenapa tadi sebelahkan sih? Penerimaan dikurangi pengeluaran. Revenue dikurangi expense-nya. Ya. Ini jadi net cash flow-nya tahun ke-0 minus ya, karena pada tahun ke-0 belum ada pendapatan. Tahun ke-1 1,5, 3 juta kurangi 1.500. Ini untuk membuat tanda aja ya. Kalau pengeluaran itu negatif gitu, Arab ditulis 1,5 yang apalagi perhitungannya adalah revenue main cost atau expense. 3 juta kurangi 1.750. Nah ini ya, kan ini kan nilai tahun ke-0, nilai tahun pertama, net cash flow tahun pertama, net cash flow tahun kedua, net cash flow tahun ketiga, tahun keempat. Ini dibawa ke present, ke tahun ke-0 semua. 1,5 dibawa ke 1,250 dibawa ke present, 1,250 dibawa ke present. Seperti ini. Nah, nilai ini dibawa ke present semua. Ini wis nganu ya. Net present worth. Ini kan belum present kan. Ini kan masih tahun pertama, ini masih tahun kedua, ini masih tahun ketiga, ini masih tahun keempat, ini masih tahun kelima. Nah, di bawah tahun ke-0. Tapi I-nya, yang kita carikan I-nya. Jadi ditulis I dulu. Tahun ke-0, berarti ini 3,5 juta. Ini cash flow tahun pertama. Kan dicari presentnya kan. Present pertama sama dengan F1. Faktornya adalah P per F at given future pada tahun pertama. Diketahui nilai future pada tahun pertama, dicari presentnya dengan I% dan N rate berapa? Tahun pertama berarti S1. Nah, 1,5 juta, P per F 1%, 1. Kedua, ini dibawa ke present juga. F2. Diketahui nilai future pada tahun kedua, dicari presentnya I%. Berarti ini N-nya 2. Paham ya? Ini kan sudah ya kemarin yang mencari membawa ke present ya, waktu analisa present worth ya. Nah, semua hingga tahun kelima 1,25 juta, ini ya 1,25 juta. At given future value at tahun kelima, pada tahun kelima dicari presentnya, itu kan artinya
faktornya ini gitu. At given f, cari nilai presentnya. Nah, ini harus memberikan nilai 0, dijumlahnya harus 0 yang ini, net present worth-nya. Ini kan tadi masih tahun ini tahun tadi kan masih tahun 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dibawa ke present. Nah itu netnya, totalnya harus memberikan nilai yang sama dengan 0. Nanti kan pengertian di CVR itu ya, mencari nilai I atau keseimbangan antara revenue dan cost sehingga memberikan nilai net present worth-nya sama dengan 0. Berapakah I-nya? Nah dicoba. Ini mencoba I1, tadi kan di atas ya, I1, I2 harus berlawanan tanda, baru di tengah-tengahnya dicari yang memberikan NPW-nya 0 yang mana. Nah ini itu sebenarnya petunjuk buat trial error aja sih. Ini mencoba dengan bunga 20% ya. Tadi ya, jadi tadi ini dimasukin, naik bunga 20% ini tahun pertama, jadi ketemu P1 berapa. Naik bunga 20%. Nah itu kalau bunga 20%, P2 berapa? Bunga 20% P3 berapa? Nah, ini net present worth-nya, net atau net cash flow-nya, net present worth atau NPV ya, net present value, biasanya net present value gitu, lebih dikenal net present value NPV-nya. Nah, ini NPV-nya masih 205.425. Mencoba ini 25%. Ini faktor tadi, ini faktor yang paper F 2%, N-nya ini tergantung, kan ini N-nya beda-beda, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ini berarti ini N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nilai presentnya, berarti toh, nilai present, P1, P2, P3, P4, P5. Nah, ini adalah NPV-nya, net present value atau net present worth-nya. Nah, maksud tadi kalimat harus dicari berbeda tanda ini loh. Ini maksudnya ini ketemunya NPV-nya atau NPW-nya positif, ini negatif. Harusnya kan 0. Yang kita cari adalah bunga I-nya yang memberikan nilai NPW ini atau NPV ini 0. Nah, ini belum ketemu, tapi wes berbeda tanda. Berarti nilai I-nya ada di antara itu. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ketemu NPW-nya ini 22,96%. Nanti saya ajari pakai Excel. Nah, pakai Excel gampang banget, tinggal dimasukin tabelnya, cari IR-nya. Nah, biar latihan, biar kita pemanasan, kita latihan dulu. Coba nanti tiap orang mencoba nilai I masing-masing ya, beda-beda gitu. Nanti ketemu berapa. Kita latihan ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Gampang kan ya? Jadi dibawa ke present semua nilainya. Baru dikurangi antara revenue-nya, dibawa per tahun dulu dihitung ya, dihitung. Revenue-nya, cost-nya atau expense-nya. Nah, baru dibawa ke present, nanti baru net present value-nya atau net present worth-nya berapa. Yang nilai agar nilainya 0, I-nya berapa gitu ya. Jelas nggak saya menjelaskannya? Salah ngomong terus. Oke, nggak ada pertanyaan, kita latihan aja langsung. Paling gampang dulu. Soal paling gampang dulu. Sederhana dulu. Nah, saya share screen dulu. Nah, ini harus karena trial error. Nah, ini semua orang harus mencoba ya. Mana? Tadi soal saya. Soal DCFR ini dia. Nah, gampang dulu. Slide-nya sudah kelihatan?